Nama Riza Khalid bukan sekadar pengusaha. Ia adalah sosok yang disebut-sebut sebagai dalang di balik kerusuhan DPR. Tapi siapa sebenarnya dia? Mengapa setiap rezim berganti, namanya tetap bertahan? Seorang jurnalis muda bernama Andi Prasetyo mulai menyingkap tabir ini. Dari ruang-ruang gelap politik hingga pertemuan rahasia dengan tokoh senior, satu fakta mengejutkan muncul. Riza punya buku hitam. Catatan rahasia yang berisi dosa-dosa para penguasa negeri ini. Namun, semakin dalam Andi menggali, semakin besar pula ancaman yang menghantuinya. Ancaman yang bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga keluarganya. Inilah kisah di balik tirai kekuasaan. Sebuah rahasia besar yang membuat negeri ini terus hidup dalam bayang-bayang sang Raja Minyak. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Langit Jakarta sore itu mendung. Di depan gedung DPR RI, ribuan massa sudah berkerumun sejak siang. Mereka membawa spanduk, bendera, dan pengeras suara, menuntut transparansi kebijakan energi yang dinilai semakin menekan rakyat kecil. Harga bahan bakar naik, subsidi dipangkas, sementara berita tentang mafia minyak terus beredar. Bagi rakyat, kebijakan itu tidak adil. Mereka ingin wakil rakyat mendengar jeritan mereka. Di tengah lautan manusia itu, Andi Prasetyo, seorang jurnalis muda berusia 28 tahun, berdiri dengan kamera tergantung di lehernya. Wajahnya tegang, tapi matanya tajam menatap kerumunan. Ia ditugaskan redaksi medianya untuk meliput aksi besar-besaran ini. Namun, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar demonstrasi biasa. Ada hawa aneh, tegang, dan mencekam. Suara orator memekakkan telinga. Rakyat menolak dikhianati. Mafia minyak harus dibongkar, teriak seorang mahasiswa dari atas mobil komando. Massa bersorak, meneriakkan kata-kata serupa. Awalnya, situasi terkendali. Polisi berbaris di depan pagar DPR, tameng dan gas air mata siap di tangan. Namun, menjelang maghrib, keadaan berubah drastis. Tiba-tiba, dari sisi kerumunan, ada kelompok kecil yang mulai melempar batu ke arah aparat. Gas air mata langsung dilepaskan. Suasana pun seketika kacau. Andi berlari mencari posisi aman sambil tetap merekam. Ia melihat orang-orang berjatuhan, sebagian terinjak-injak, sebagian terkena pukulan aparat. Jeritan minta tolong bercampur dengan teriakan marah. Dalam hitungan menit, aksi berubah menjadi tragedi berdarah. Rumor cepat menyebar, ada provokator bayaran yang menyusup, sengaja memicu kerusuhan. Tapi siapa mereka? Dan siapa yang mengendalikan? Malam itu, rumah sakit terdekat penuh oleh korban luka. Tak kurang dari 10 nyawa melayang, seluruhnya dari kalangan sipil. Seorang mahasiswa yang baru berusia 20 tahun, seorang pedagang asongan yang ikut berdiri di barisan massa, hingga seorang ibu muda yang hanya berniat menyuarakan keresahan harga minyak. Mereka semua gugur. Andi tak bisa melupakan wajah-wajah korban itu. Ia merasa ada yang janggal. Kenapa aksi damai bisa berubah begitu cepat? Ia menuliskan di catatan kecilnya. Ada dalang di balik ini. Harus dicari. Di markas medianya, malam itu juga redaksi berdebat. Ada yang ingin memberitakan dengan tajuk, aksi anarkis, ada pula yang ingin mengungkap sisi korban sipil. Tapi Andi bersikeras, ada sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menelusuri rekaman video. Dari potongan yang ia tangkap, terlihat beberapa orang misterius berpakaian preman yang memicu kerusuhan. Mereka tidak terlihat seperti demonstran biasa. Gerakan mereka terlatih, cepat menghilang begitu kerusuhan pecah. Nama Riza Khalid tiba-tiba muncul dalam obrolan bawah tanah. Seorang senior Andi, wartawan investigasi kawakan bernama Budi Santosa, membisikkan. Hati-hati, Di. Ada yang bilang ini permainan Raja Minyak. Dia sudah lama ada di belakang layar. Jangan sampai lengah. Andi terdiam. Riza Khalid, si Raja Minyak, adalah nama yang sering ia dengar tapi selalu samar. Sosok yang katanya punya pengaruh besar di sektor energi, bahkan diduga jadi bendahara penguasa sejak era ke era. Tapi apa hubungannya dengan kerusuhan di DPR? Apakah benar tragedi berdarah itu hanya bagian dari skenario besar untuk mengalihkan isu atau menunjukkan kekuatan? Malam semakin larut. Jakarta masih dipenuhi asap gas air mata. Sirene ambulan meraung sepanjang jalan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Andi menatap layar laptopnya, menulis. Ricu DPR bukan sekadar amarah rakyat. Ada tangan tak terlihat yang bermain. Aku harus menemukannya. Dan semua jejak ini, entah bagaimana, mengarah ke satu nama, Riza Khalid. Pagi setelah kerusuhan di DPR, Jakarta belum sepenuhnya pulih.
Jalan-jalan utama masih dipenuhi sisa-sisa puing, batu berserakan, bekas ban terbakar, kaca gedung retak, dan coretan dinding yang menuntut keadilan. Aroma gas air mata masih terasa menusuk, seakan menempel di udara kota. Andi Prasetyo duduk di ruang redaksi media tempat ia bekerja, wajahnya pucat kelelahan setelah semalam tak tidur. Kopi pahit di depannya sudah dingin, tapi pikirannya masih dipenuhi adegan mencekam. Mahasiswa roboh terkena peluru karet, ibu muda tergeletak pingsan, dan teriakan massa yang tercekik gas air mata. "Di, kamu yakin mau ngulik lebih dalam soal ini?" tanya Budi Santosa, seniornya yang sudah puluhan tahun meliput politik dan migas. "Yakin, Bang. Tapi saya butuh pegangan. Semua orang di lapangan bilang ada provokator. Nama Riza Khalid disebut-sebut. Saya tahu dia bukan orang baru. Tapi siapa sebenarnya dia?" Budi tersenyum getir. Ia menyandarkan punggung ke kursi, lalu berkata pelan, seolah takut dinding redaksi ikut mendengar. "Riza Khalid itu bukan sekadar pengusaha, Di. Dia legenda. Orang menyebutnya Raja Minyak. Ada juga yang menyebut gasolin Godfather. Julukan itu bukan main-main." Andi merapatkan buku catatannya. "Kenapa bisa sampai disebut begitu?" Budi menyalakan rokoknya. Asap tipis mengepul, memenuhi ruang sempit. Karena dia yang mengatur arus minyak di negeri ini. Dari impor, kuota, sampai proyek-proyek besar Pertamina. Bahkan katanya, siapapun yang jadi presiden, pasti butuh dia. Said Didu pernah bilang, siapapun yang berkuasa, dia bendaharanya. Andi terperangah. Kata-kata itu menggetarkan. Bendahara semua penguasa? Itu artinya Riza lebih dari sekadar pebisnis. Ia adalah bank berjalan, mesin uang politik. Kalau dia sekuat itu, kenapa namanya jarang muncul di media? Tanya Andi penasaran. Budi tertawa kecil. Itulah kehebatan Riza. Dia selalu bekerja di balik layar. Jarang ada fotonya, jarang ada wawancaranya. Tapi di balik meja perundingan, dia selalu ada. Banyak skandal energi di negeri ini, kalau ditarik benang merahnya, ujung-ujungnya ke dia. Andi mengetik cepat di laptopnya. Nama Riza Khalid seperti magnet. Ia menemukan potongan berita lama, keterlibatan dalam mafia migas, dugaan pertemuan gelap dengan pejabat, bahkan disebut-sebut dalam kasus besar yang sempat mengguncang kabinet. Tapi semua berita itu menguap begitu saja, seolah ada tangan kuat yang menutupinya. "Bang, jadi mungkin aja kerusuhan DPR kemarin juga ada kaitannya sama dia?" tanya Andi setengah berbisik. Budi tak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatap Andi tajam. Di negeri ini, nggak ada yang kebetulan. Apalagi kalau sudah soal minyak. Minyak itu darah bangsa. Yang bisa ngatur darah bangsa, otomatis bisa ngatur hidup matinya negara. Nah, Riza ini salah satu orang yang punya kemampuan itu. Andi terdiam lama. Ingatannya kembali ke wajah-wajah korban di rumah sakit semalam. Apakah mungkin mereka menjadi tumbal dari permainan besar minyak dan politik? Rasanya perih, tapi semakin masuk akal. Hari itu, Andi memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia menelusuri jejak Riza Khalid, dimulai dari orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya. Salah satunya adalah mantan pejabat BUMN yang sekarang sudah pensiun. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Depok, Andi bertemu Pak Arman, mantan direktur di salah satu anak perusahaan Pertamina. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, tapi tatapannya masih tajam. "Mas Andi, kamu harus hati-hati. Nama Riza Khalid itu berat. Dulu waktu saya masih aktif, banyak kebijakan migas yang tiba-tiba berubah arah karena ada telepon dari atas. Dan hampir selalu, ada nama Riza di baliknya. Orang itu punya akses ke siapapun, dari menteri sampai presiden." Andi mencatat cepat. "Tapi, Pak, apa mungkin dia juga terlibat dalam kerusuhan di DPR?" Pak Arman menarik napas panjang. "Saya tidak berani bilang iya atau tidak. Tapi saya percaya, setiap kekacauan besar di negeri ini selalu ada kepentingan yang lebih besar. Dan kalau bicara kepentingan energi, nama Riza sulit dilepaskan." Perjalanan pulang dari Depok membuat Andi semakin gelisah. Ia mulai melihat pola. Rakyat marah karena harga minyak naik, mafia migas disebut-sebut, lalu demo berubah ricuh. Semua itu seperti potongan puzzle yang kalau disusun, mengarah ke satu nama, Riza Khalid. Malamnya, di kos kecilnya di daerah Jakarta Selatan, Andi kembali membuka rekaman videonya. Ia berhenti di satu frame, seorang pria berbadan kekar, berpakaian preman, melempar batu ke arah polisi. Wajahnya setengah tertutup masker. Tapi di tangannya, Andi melihat jam tangan mahal, model terbaru yang jarang dimiliki orang biasa. "Ini bukan mahasiswa biasa," gumamnya.
Andi merasa semakin yakin. Kerusuhan DPR bukan sekadar ledakan spontan rakyat. Ada aktor di balik layar, dan aktor itu punya uang besar untuk membayar provokator. Dan siapa lagi kalau bukan sang Raja Minyak? Sebelum tidur, Andi menulis di jurnal pribadinya. Hari ini aku mengenal nama itu lebih dalam. Riza Khalid, si Raja Minyak, bendahara semua penguasa. Dia bukan hanya pebisnis, tapi dalang yang bisa menggerakkan arus negara. Dan aku rasa, jejak darah di DPR kemarin tidak bisa dilepaskan darinya. Aku harus gali lebih dalam. Meski taruhannya bisa jadi nyawaku sendiri. Lampu kamar padam. Di luar, Jakarta masih berisik. Tapi di benak Andi, satu nama terus bergema, Riza Khalid. Jakarta belum sembuh dari luka. 2 hari setelah kerusuhan besar di depan DPR, jalanan masih menyisakan bayangan ngeri. Keluarga korban berdatangan ke rumah sakit dan kamar jenazah, membawa air mata yang tak terbendung. 10 nyawa sudah hilang, ratusan lainnya terluka, dan ribuan orang trauma. Media nasional berlomba memberitakan. Namun, alih-alih memberi jawaban, berita-berita itu justru menambah kerumitan. Di layar televisi redaksi tempat Andi Prasetyo bekerja, seorang tokoh besar tampil memberi pernyataan. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, dengan suara tegas mengatakan, perlu diwaspadai adanya indikasi aktor asing yang ikut bermain dalam kerusuhan ini. Situasi semacam ini sering dimanfaatkan pihak luar untuk melemahkan bangsa. Ruangan redaksi langsung ramai. Wartawan berdebat, sebagian mengangguk, sebagian menggeleng. Andi sendiri terdiam. Kata aktor asing menggelitik pikirannya. Apakah benar ada kekuatan luar negeri yang menyalakan api kerusuhan? Atau pernyataan itu hanya cara untuk mengalihkan perhatian dari aktor dalam negeri yang sesungguhnya? Suara Budi Santosa memecah lamunannya, jangan cepat percaya omongan pejabat. Kalau ada yang bilang aktor asing, seringkali itu hanya tameng. Ingat, ada pepatah lama, kalau maling teriak maling, berarti ada yang disembunyikan. Andi mengangguk. Ia sudah menduga. Kerusuhan yang begitu cepat pecah, begitu terorganisir, sulit dipercaya hanya karena emosi massa. Ada pola, ada skenario. Dan skenario itu bisa jadi dibuat dari dalam negeri sendiri. Namun, Andi tak bisa menepis rasa penasaran. Ia mencari arsip lama, membaca laporan-laporan tentang keterlibatan asing dalam isu energi. Memang, beberapa kali Indonesia jadi sasaran kepentingan global. Minyak adalah komoditas strategis, siapapun bisa tergiur menguasainya. Tapi benarkah kerusuhan DPR murni hasil permainan luar negeri? Di tengah pencariannya, Andi menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Kalau mau tahu siapa dalang sebenarnya, temui aku di warung kopi dekat stasiun Gondang Dia malam ini. Jangan ajak siapapun. Jantung Andi berdegup kencang. Ia sempat ragu, tapi nalurinya sebagai wartawan mendorongnya untuk datang. Malam itu, di warung kopi tua yang remang, Andi duduk menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria setengah baya datang. Wajahnya tertutup masker, topi menutupi rambutnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Rahman, mantan Intel yang pernah bertugas di bidang energi. Aku dengar kamu cari tahu soal kerusuhan DPR dan nama Riza Khalid, katanya lirih. Andi menelan ludah, lalu mengangguk. Benar, banyak yang bilang ada aktor asing. Tapi saya rasa ini lebih ke dalam negeri. Kamu tahu sesuatu? Rahman tersenyum pahit. Aktor asing itu hanya setengah kebenaran. Memang ada kepentingan luar, tapi mereka tidak bisa masuk tanpa pintu. Dan pintu itu selalu dibuka oleh orang dalam. Kalau mau jujur, dalangnya ada di sini juga, bukan hanya di luar. Andi mencondongkan tubuhnya. Siapa? Rahman menatap kanan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia berbisik. Nama itu sudah kamu dengar. Riza Khalid. Dia punya uang, punya jaringan, dan punya kepentingan besar. Kerusuhan kemarin bisa jadi bagian dari langkahnya mengalihkan perhatian. Ingat, dia baru saja ditetapkan tersangka di kasus Pertamina. Apa yang lebih baik daripada menciptakan kekacauan, agar orang lupa pada kasusnya? Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Kerusuhan bukan sekadar ekspresi marah rakyat, melainkan bisa jadi sebuah panggung. Dan di balik panggung itu, seorang sutradara bernama Riza Khalid memainkan naskahnya. Rahman menepuk bahunya. Hati-hati, nak. Mengusik nama itu sama dengan menandatangani surat mati. Banyak orang sudah mencoba, akhirnya hilang entah kemana. Tapi kalau kamu berani, teruskan. Rakyat butuh tahu siapa sebenarnya yang mengatur negeri ini. Andi pulang dengan pikiran berkecamuk.
Di kos kecilnya, ia menuliskan di catatan, Hendro Priyono bilang ada aktor asing. Benar, mungkin ada. Tapi kunci utamanya tetap orang dalam. Nama Riza Khalid terlalu sering muncul. Raja minyak itu bukan hanya bendahara penguasa, dia juga bisa jadi arsitek kekacauan. Apakah benar darah rakyat kemarin tumpah demi menyelamatkan dirinya? Aku harus mencari bukti. Malam itu, Andi hampir tak bisa tidur. Di telinganya masih terngiang suara Rahman, peringatan yang menyeramkan tapi juga memicu semangat. Mengusik nama itu sama dengan menandatangani surat mati. Pagi itu udara Jakarta terasa berat. Hujan semalam menyisakan genangan, namun panas matahari langsung menyengat sejak dini hari. Di layar-layar televisi dan portal berita, satu kabar besar mendominasi. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Di ruang redaksi, suasana gaduh. Wartawan saling teriak, editor sibuk menyusun headline, telepon tak berhenti berdering. Semua orang ingin tahu, bagaimana mungkin seorang tokoh sebesar Riza Khalid, yang selama ini nyaris tak tersentuh, akhirnya diseret ke meja hukum? Andi Prasetyo duduk di sudut ruangan, menatap layar komputernya. Foto lama Riza Khalid terpampang, samar, buram, seperti hantu yang jarang menampakkan diri. Tak banyak dokumentasi tentangnya. Itulah ciri khas Raja Minyak, kuat, berpengaruh, tapi nyaris tak pernah terekspos. Kau lihat berita pagi ini? Tanya Budi Santosa, seniornya, sambil menyalakan rokok. Andi mengangguk. Saya lihat, Bang. Resmi tersangka. Tapi anehnya, keberadaannya masih misteri. Kejagung pun tak tahu dia ada di mana. Budi tersenyum miris. Itu dia masalahnya. Menetapkan tersangka itu satu hal. Menangkapnya hal lain. Orang seperti Riza, dengan jaringan sebesar itu, bisa saja sudah terbang ke luar negeri, atau justru masih di dalam negeri tapi terlindungi. Jangan lupa, katanya dia bendahara semua penguasa. Artinya, banyak yang berkepentingan agar dia tetap aman. Andi merasakan perutnya mual. 10 orang mati dalam ricuh DPR, ratusan luka, dan kini sang Raja Minyak dinyatakan tersangka. Tapi entah kenapa, publik justru lebih sibuk membicarakan kerusuhan ketimbang kasus korupsi migas. Bang, ujar Andi lirih, jangan-jangan kerusuhan kemarin memang sengaja diciptakan buat alihkan isu ini. Budi mengangguk pelan. Itu dugaan yang masuk akal. Dan kalau benar, berarti darah rakyat jadi tumbal buat selamatkan satu orang. Hari itu, Andi memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mendatangi gedung Kejaksaan Agung. Di sana, wartawan berdesakan, kamera televisi berjejer, dan polisi berjaga ketat. Seorang juru bicara Kejagung membacakan pernyataan resmi. Saudara Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak dan gas di Pertamina. Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan yang bersangkutan. Pertanyaan pun menghujani juru bicara itu. Di mana keberadaan Riza sekarang? Kapan akan ditangkap? Apakah sudah dicekal ke luar negeri? Namun jawaban yang keluar hanya berputar-putar. Tidak jelas. Andi merasakan kekecewaan. Bagaimana bisa tersangka kelas kakap seperti ini begitu sulit dilacak? Apakah aparat benar-benar kehilangan jejak? Atau pura-pura tidak tahu? Malamnya, Andi menemui Pak Arman, mantan pejabat BUMN yang sebelumnya pernah ia wawancarai. Mereka bertemu di sebuah rumah makan sederhana di bilangan Matraman. Pak Arman tampak gugup, matanya terus melirik ke arah pintu. Mas Andi, katanya lirih, kalau betul Riza sudah ditetapkan tersangka, percayalah, ini bukan akhir. Justru ini awal dari babak baru. Orang sepertinya tidak mudah disentuh. Dia punya uang untuk membeli perlindungan, punya data untuk menekan lawan, dan punya loyalis di banyak institusi. Andi mencondongkan tubuh. Pak, menurut Bapak, kenapa sampai hari ini Riza masih sulit ditemukan? Pak Arman menghela napas panjang. Karena dia tidak pernah sendirian. Riza itu ibarat kartu as. Kalau jatuh, banyak orang besar ikut jatuh. Jadi ada kepentingan agar dia tetap tak tertangkap. Percayalah, Mas, semakin kamu gali, semakin kamu lihat bahwa Riza bukan sekadar orang kaya. Dia simpul kekuasaan. Andi menulis cepat di buku catatannya. Kata-kata Pak Arman menguatkan kecurigaan yang ia simpan, bahwa kasus Riza Khalid tidak bisa dilepaskan dari kerusuhan DPR. Semua seperti bagian dari satu skenario besar. Beberapa hari kemudian, saat Andi tengah menyusun draft artikel, ia menerima telepon misterius. Suaranya berat, penuh ancaman. Kalau kamu sayang nyawa, berhenti tulis soal Riza. Jangan coba-coba. Banyak yang sudah hilang karena itu. Andi tercekat. Tangannya gemetar.
Ia menoleh ke sekeliling, merasa diawasi. Ancaman itu nyata. Tapi bersamaan dengan rasa takut, ada api kecil yang menyala di dalam dadanya. Justru karena semua orang takut, kebenaran tentang Riza Khalid harus dibongkar. Malam itu ia menulis di jurnalnya. Hari ini aku menyaksikan sendiri, Riza Khalid bukan lagi sekadar nama di berita. Dia tersangka, tapi juga buron. Dia hantu yang bisa menghilang. Kejagung tak berdaya, aparat seolah bungkam. Dan semakin aku gali, semakin aku percaya, kerusuhan DPR kemarin bukan kebetulan. Itu panggung, dan Riza adalah dalangnya. Andi menutup bukunya, menatap langit Jakarta yang muram dari jendela kosnya. Ia tahu perjalanan investigasi ini baru dimulai. Dan semakin dalam ia melangkah, semakin besar bahaya yang mengintai. Tapi tekadnya bulat, kebenaran harus keluar, walau harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu, diselimuti mendung yang berat. Jalanan macet parah, suara klakson bersahutan, sementara di kejauhan lampu-lampu gedung mulai menyala. Di tengah riuh kota, Andi Prasetyo melangkah cepat menuju sebuah kafe tua di daerah Cikini. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan, cukup sepi, jauh dari sorotan, tapi masih aman untuk pertemuan yang penuh risiko. Di sudut kafe, seorang pria berkacamata, berambut memutih, duduk dengan tenang. Dialah Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN. Wajahnya tampak teduh, namun sorot matanya menyimpan kegetiran. Andi mengenalnya dari berbagai wawancara di televisi, sosok yang berani bicara apa adanya meski kerap berseberangan dengan arus utama. "Selamat sore, Pak," sapa Andi sambil menyalami tangannya. "Sore. Duduklah, Mas Andi. Saya sudah dengar kau yang liput soal ricu DPR dan Riza Khalid itu," ujar Said sambil tersenyum tipis. Andi langsung membuka buku catatannya. Ia tahu, kesempatan ini tak boleh disia-siakan. "Pak Said, saya ingin tahu, sebenarnya siapa Riza Khalid? Kenapa namanya begitu kuat di balik kasus migas, bahkan disebut-sebut terkait kerusuhan DPR?" Said Didu menghela napas panjang, meneguk kopinya, lalu berkata pelan namun tegas. "Riza Khalid itu bukan orang baru. Sejak Orde Baru, dia sudah beredar di lingkaran kekuasaan. Julukannya, Raja Minyak, bukan tanpa alasan. Semua transaksi, semua permainan impor minyak, dia ada di dalamnya. Dan bukan cuma bisnis, Mas. Riza itu bendahara semua penguasa." Andi tertegun. "Bendahara semua penguasa," ulangnya memastikan. "Ya," jawab Said, menatap tajam. "Siapapun yang berkuasa, Riza yang jadi pemegang uangnya. Dia punya akses ke dana besar, dia bisa jadi perantara. Makanya, jangan heran kalau dia susah disentuh hukum. Menyentuh Riza, artinya menyentuh banyak orang di atas. Bahkan orang-orang yang sekarang terlihat bersih, bisa saja punya jejak dengan dia." Andi buru-buru menulis kata-kata itu. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa ngeri. Jika benar demikian, berarti Riza bukan sekadar pengusaha licik. Dia adalah simpul raksasa yang mengikat para elit dari masa ke masa. "Pak," tanya Andi lagi, "lalu bagaimana dengan kerusuhan di DPR? Ada yang bilang itu sengaja diciptakan untuk alihkan isu Riza." Said tersenyum miris. "Saya tak bisa pastikan. Tapi begini, pola semacam itu bukan hal baru di negeri ini. Ketika isu besar yang melibatkan elit terbongkar, tiba-tiba ada kerusuhan, ada pengalihan isu, dan rakyat jadi korban. 10 orang mati, ratusan luka. Itu angka nyata. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan semua itu?" Kata-kata itu menghantam Andi. Ia ingat wajah keluarga korban yang ia temui di rumah sakit, isak tangis seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan kini, semua itu seperti bagian dari permainan yang lebih besar. Malamnya, setelah pertemuan, Andi berjalan keluar kafe dengan kepala penuh pikiran. Hujan turun deras, membasahi jalanan Jakarta. Ia berlari kecil mencari ojek daring, tapi matanya menangkap sesuatu, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap terparkir tak jauh dari tempatnya berdiri. Mesinnya menyala, tapi tak ada tanda pengemudi keluar. Jantung Andi berdegup. Ia merasa diawasi. Ingatannya langsung kembali pada ancaman telepon beberapa hari lalu. Ia buru-buru naik ke ojek dan meminta pengemudi melaju cepat. Dari kaca spion, ia melihat mobil itu ikut bergerak, seakan membuntutinya. Dingin merayap di punggungnya. Tapi anehnya, ketika jalan mulai ramai, mobil itu menghilang begitu saja. Di kamar kosnya yang sempit, Andi menyalakan laptop dan mulai menulis laporan baru. "Hari ini aku bertemu Said Didu. Ia menyebut Riza Khalid sebagai bendahara semua penguasa. Kata itu menggema di kepalaku. Artinya, Riza bukan hanya pengusaha, tapi simpul politik.
menyentuhnya berarti menyentuh jaringan besar. Semakin jelas bagiku, kerusuhan DPR kemarin bukanlah letupan spontan rakyat marah. Ada panggung yang lebih besar. Dan Riza ada di balik tirainya. Andi menutup laptopnya. Ia tahu, semakin dalam ia masuk, semakin besar risikonya. Tapi juga semakin dekat ia dengan kebenaran. Dan di luar sana, sosok bernama Riza Khalid, Raja Minyak, Bendahara Penguasa, The Gasoline Godfather, masih bebas berkeliaran, entah di mana. Jakarta, awal September. Hujan deras turun tanpa henti, menenggelamkan sebagian jalan ibu kota dalam banjir kecil. Namun yang lebih deras dari hujan adalah derasnya spekulasi yang memenuhi layar televisi dan media sosial, di mana sebenarnya Riza Khalid berada? Kejaksaan Agung sudah menetapkannya sebagai tersangka. Interpol disebut-sebut ikut dilibatkan. Tapi anehnya, jejak Riza seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada rekaman CCTV bandara, tidak ada catatan imigrasi, bahkan gosip tentang keberadaannya pun simpang siur. Di ruang redaksi, Andi Prasetyo menatap papan tulis besar tempat para wartawan menempelkan potongan berita dan foto. Di tengah papan itu ada tulisan besar, "Where is Riza?" dengan tanda tanya yang dilingkari merah. Singapura, kata seorang rekan reporter. Bukan, dia di Dubai, bantah yang lain. Ada yang bilang dia masih di Jakarta, di rumah mewahnya, dijaga aparat. Spekulasi itu berputar tanpa henti. Andi sendiri tak ingin terjebak gosip. Ia ingin bukti. Maka malam itu ia memutuskan menemui seorang informan lama, Samsul, mantan sopir pribadi seorang pejabat migas. Pertemuan dilakukan di pelataran parkir gelap sebuah gudang tua di daerah Tanjung Priok. Bau asin laut bercampur dengan aroma solar dari truk kontainer yang lewat. Samsul datang dengan wajah tegang, topi menutupi sebagian mukanya. "Andi, kau gila menanyakan soal Riza sekarang," katanya dengan suara bergetar. "Orang-orang yang tahu keberadaannya bisa hilang besok pagi." Andi menatapnya tajam. "Aku butuh tahu, Sul. Demi kebenaran. Di mana dia?" Samsul menghela napas, lalu berkata lirih, "Dengar, terakhir aku dengar, Riza bukan kabur ke luar negeri. Dia masih di sini, di Jakarta. Dia punya rumah aman, dijaga orang-orang bersenjata. Katanya, dekat daerah Pondok Indah. Tapi jangan coba-coba ke sana. Itu sarang macan." Andi mencatat cepat, meski tangannya gemetar. Jika benar Riza masih di Jakarta, berarti semua kabar tentang pelarian ke luar negeri hanyalah pengalihan isu. Beberapa hari kemudian, Andi memberanikan diri melakukan pengintaian. Ia menyewa mobil butut dan menyusuri kawasan elit Pondok Indah malam hari. Jalan-jalan besar di kawasan itu sunyi, hanya lampu jalan yang redup. Sesekali mobil mewah melintas. Di salah satu rumah megah dengan pagar tinggi, Andi melihat aktivitas mencurigakan, beberapa pria berbadan besar keluar masuk, ada mobil berplat khusus parkir di halaman. Semua jendela tertutup rapat. Andi mengambil kamera dari tasnya, mengabadikan gambar rumah itu dari kejauhan. Namun baru saja ia memotret 3 kali, tiba-tiba sebuah lampu sorot menyorot tajam ke arah mobilnya. Jantungnya berdegup. 2 pria berbadan tegap keluar dari pos penjagaan rumah, melangkah cepat ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Andi menyalakan mesin dan tancap gas, meninggalkan lokasi dengan ban yang berdecit keras. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia sadar, dirinya baru saja bermain-main terlalu dekat dengan api. Keesokan paginya, di kantor redaksi, seorang editor mendekatinya. "Andi, berhenti dulu liput soal Riza. Aku baru dapat peringatan dari orang atas. Katanya nyawamu dalam bahaya." Andi hanya terdiam. Baginya, berhenti berarti membiarkan kebenaran terkubur. Namun ia juga sadar, satu langkah salah bisa membuatnya hilang tanpa jejak. Di tengah kebimbangan itu, ia menerima email anonim. Isinya singkat, tanpa identitas pengirim. "Jika ingin tahu keberadaan sebenarnya, datanglah ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pukul 23 malam ini. Cari pria bercelana abu-abu dan topi hitam." Andi menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Atau justru kunci untuk menemukan di mana Raja Minyak bersembunyi? Malam itu bisa menjadi titik terang, atau akhir dari segalanya. Malam itu, langit di atas Bandara Soekarno-Hatta gelap pekat. Jam menunjuk pukul 22.45 ketika Andi Prasetyo melangkah masuk ke Terminal 3. Suasana ramai, para penumpang sibuk dengan koper dan boarding pass, namun bagi Andi, semuanya terasa sunyi. Setiap wajah asing seolah mengawasinya. Di kepalanya, email anonim siang tadi berulang-ulang terputar, cari pria bercelana abu-abu dan topi hitam. Pukul 23. Jantungnya berdegup kencang.
Ia tahu ini bisa jadi jebakan, tapi ia tak punya pilihan. Misteri keberadaan Riza Khalid hanya bisa terkuak jika ia berani melangkah lebih jauh. Pukul 22.59. Di area kedatangan internasional, Andi melihat sosok pria dengan ciri yang disebutkan. Celana abu-abu, topi hitam, duduk sendiri di kursi tunggu, memegang koran usang. Andi mendekat perlahan. "Anda yang mengirim email itu," bisiknya. Pria itu melipat koran, menoleh sekilas. Wajahnya penuh kerut, matanya tajam. "Duduk. Jangan menoleh terlalu banyak. Kita tak punya waktu lama." Andi duduk di sampingnya, pura-pura sibuk menatap papan jadwal penerbangan. "Riza tidak di luar negeri," kata pria itu lirih. "Dia masih di Jakarta. Kadang berpindah tempat, tapi selalu dalam pengawalan. Ada yang bilang di Pondok Indah, kadang di apartemen mewah di Sudirman. Semua dijaga. Bahkan aparat pun tak bisa masuk." Andi terdiam. "Siapa Anda? Kenapa memberitahu saya?" Pria itu menunduk. "Saya dulu orang dalam. Pernah bekerja untuk jaringan dia. Tapi sekarang, nyawa saya pun diburu. Ingat, Andi, Riza bukan hanya raja minyak. Dia punya catatan hitam semua orang penting di negeri ini. Itu yang bikin dia kebal hukum." Sebelum Andi sempat bertanya lebih jauh, pria itu berdiri, menepuk bahu Andi, lalu berjalan cepat ke arah pintu keluar. Tapi saat itu juga, Andi melihat dua pria berbadan besar dengan earphone di telinga bergerak mengikuti si pria misterius. Andi panik. Ia ingin mengejar, tapi tubuhnya kaku. Dari kejauhan, ia melihat pria bercelana abu-abu itu didorong masuk ke dalam mobil hitam, lalu melesat pergi. Andi hanya bisa berdiri terpaku, napasnya memburu. Sadar bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya narasumber penting. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Andi merasakan sesuatu yang lebih menakutkan, sebuah motor tanpa plat nomor membuntutinya sejak ia meninggalkan bandara. Setiap belokan ia ambil, motor itu ikut. Lampu sorotnya menempel di kaca spion mobil sewa yang ia kemudikan. Keringat dingin bercucuran di pelipis Andi. Di flyover menuju Cawang, motor itu tiba-tiba mendekat. Pengendara mengenakan helm full face, wajahnya tak terlihat. Dari balik jaketnya, Andi melihat kilatan besi, entah pisau, entah senjata api. Andi menancap gas sekencang mungkin. Mobil oleng, hampir menabrak pembatas jalan, tapi berhasil melesat ke arah keramaian kota. Motor itu akhirnya berbalik arah, menghilang di kegelapan. Setibanya di kos, Andi duduk lunglai di kursinya. Tangannya gemetar ketika menulis catatan di buku jurnal. "Hari ini aku makin yakin, kebenaran tentang Riza bukan sekadar soal minyak. Dia adalah hantu yang dilindungi oleh sistem. Setiap langkahku diawasi, setiap orang yang mencoba bicara bisa menghilang. Bayang-bayang ancaman sudah nyata. Aku bisa jadi target berikutnya." Keesokan harinya, redaksi geger. Salah satu wartawan senior, yang juga meliput kasus Riza, ditemukan tewas dalam kecelakaan lalu lintas misterius. Rem mobilnya disebut blong. Tapi Andi tak percaya itu kebetulan. Ia menatap meja kosong rekan kerjanya itu, lalu menutup matanya. Ketakutan menyergap, tapi tekadnya semakin bulat. Jika ia berhenti sekarang, semua darah dan nyawa yang hilang hanya akan jadi statistik belaka. Tapi jika ia terus maju, bayang-bayang ancaman itu bisa benar-benar merenggut dirinya. Dan di kejauhan, nama Riza Khalid semakin terdengar jelas, seperti bisikan hantu yang menghantui negeri ini. Pagi itu, Jakarta baru saja diguyur hujan semalaman. Jalanan licin, aroma tanah basah bercampur dengan asap knalpot. Andi Prasetyo berdiri di depan gedung parlemen, menatap pagar tinggi yang masih dipenuhi karangan bunga untuk mengenang 10 orang yang tewas dalam kerusuhan DPR beberapa minggu lalu. Bunga-bunga itu layu, pita-pitanya basah, namun pesan di atasnya masih terbaca jelas, keadilan untuk martir rakyat. Andi menarik napas panjang. Setiap kali ia menatap karangan bunga itu, amarah dan tekadnya bertambah. Ia tahu, mereka yang meninggal bukan sekadar korban spontan kerusuhan. Mereka adalah pion yang dikorbankan dalam permainan elit. Permainan yang, sedikit demi sedikit, ia yakini berada di bawah kendali satu nama, Riza Khalid. Hari itu, Andi mendapat undangan rahasia. Seorang politisi senior, yang dulu pernah duduk di kursi DPR, bersedia bicara asalkan identitasnya tak disebutkan. Pertemuan diatur di sebuah rumah tua di kawasan Menteng. Begitu masuk, Andi disambut aroma kayu tua dan buku-buku lawas berjejer di rak. Politisi itu duduk di kursi goyang, wajahnya letih, rambut memutih, namun sorot matanya masih tajam. "Andi, kau ingin tahu soal Riza?" tanyanya pelan. Andi mengangguk. Politisi itu tersenyum pahit.
Riza itu bukan sekadar pengusaha. Dia bagian dari fondasi politik negeri ini. Sejak Orde Baru, dia sudah jadi bendahara tak resmi. Kau tahu artinya? Semua uang kotor, semua dana politik, mengalir lewat dia. Siapapun presidennya, siapapun penguasanya, Riza selalu ada di belakang layar. Andi mencatat cepat. Tapi, Pak, kenapa dia tidak pernah tersentuh hukum? Bahkan saat rezim berganti, namanya tetap muncul. Politisi itu menghela napas panjang. Karena dia punya buku hitam. Catatan tentang semua orang. Siapa dapat apa, siapa main proyek, siapa menerima uang. Kalau dia jatuh, banyak orang jatuh bersamanya. Itu kenapa sampai hari ini, meski berstatus tersangka, dia seolah menghilang. Sebenarnya, bukan hilang. Dia dilindungi. Malamnya, di redaksi, Andi membuka arsip lama. Ia menemukan pola yang mencengangkan. Setiap kali terjadi gonjang-ganjing politik besar, nama Riza selalu ada di balik layar. Dari isu impor minyak, kasus mafia migas, hingga skandal politik. Semua berputar mengelilinginya, tapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Seolah ia adalah benang tak terlihat yang merajut seluruh kekuasaan negeri ini. Beberapa hari kemudian, Andi mendapat pesan dari kontak misterius yang dulu menemuinya di bandara. Kali ini isinya singkat. Hati-hati, Riza bukan sendirian. Ada jenderal, ada menteri, bahkan ada intel yang melindungi. Mereka semua di balik tirai. Jika kau buka semuanya, siap-siap kehilangan segalanya. Andi membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu risikonya nyata. Tapi di sisi lain, semakin ia gali, semakin ia melihat gambaran besar. Kerusuhan DPR bukanlah ledakan spontan. Itu adalah skenario. Dan di balik tirai kekuasaan itu, ada tangan Riza yang mengatur. Suatu malam, ketika Andi pulang larut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pintu kosnya, ada secari kertas ditempel dengan pisau kecil. Tulisan di atas kertas itu singkat. Berhenti, atau keluargamu jadi korban berikutnya. Andi terdiam lama. Ia merasa tubuhnya lemas, lututnya goyah. Ancaman ini berbeda. Bukan lagi dirinya, tapi orang-orang yang ia sayangi yang dipertaruhkan. Namun ketika ia membuka jurnalnya malam itu, tangannya tetap menulis. Jejak Riza Khalid bukan hanya di dunia bisnis. Dia ada di setiap lapisan kekuasaan. Dia dalang, dia bendahara, dia pengatur. Kini aku tahu, yang kulawan bukan hanya satu orang, tapi sebuah sistem. Sebuah tirai gelap yang melindungi sang raja minyak. Dan aku harus memilih, mundur dan selamat, atau maju dan tenggelam bersama kebenaran.